Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Razali. Ini adalah sesi kuliah kita. Di sini saya akan memberikan pembahasan tentang tugas yang telah saya berikan minggu lalu. Ada dua tugas di teknik sipil yang terkait dengan panjang kurva. Bagaimana kita menghitung arc length atau panjang busur. Tugas itu sudah saya berikan dan sekarang ini saya akan review tugas itu dan saya harap Anda memperhatikan ini dengan baik. Kan ini tugasnya. Ya, tugas pertama, hitunglah panjang kurva dari Y sama dengan 2/3 X kuadrat kurang 1 pangkat 3/2 dari 1 sampai 3. 1 sampai 3 itu X-nya batasnya dari 1 sampai 3. Baik, kita kerjakan bagaimana ini dijawab. Saya akan bawa dia ke sini dulu. Nih. Oke, sekarang apa rumus integral panjang kurva? Panjang kurva kan arc length atau panjang busur. Rumus panjang busur kan seperti ini, L ya. Rumus panjang kurva integral dari A ke B, dari batas bawah ke batas atas. Dari akar 1 tambah dy per dx. dx. Ini menyebutnya bukan dy per dx, tapi dx kuadrat. Kan itu. Di sini dx. Nah, ini adalah rumus integral panjang kurva. Sekarang ini saya pindahkan ke sini. Saya geser dari sini ya. Ini. Oke, kita letakkan dulu sementara ini di sini. Ini rumusnya. Nah, sekarang apa yang kita perlukan? Kita di sini memerlukan y-nya apa? Ini kan fungsi y-nya diberikan y sama dengan 2/3 kali x kuadrat kurang 1 pangkat 3/2. Nah, kalian tugasnya mencari berapa dy dx-nya. Kan itu, turunkan. Saya tidak lagi terangkan ini bagaimana turunan karena ini sudah materi lanjut. Ini turunan rantai ya. Tapi nggak apa-apa. Saya terangkan nanti saya akan kasihkan contoh Wolfram alfanya. Kan kalau turunan itu kan pangkat turun ke bawah sini. Kan jadi 3/2 kan itu kan. Dikali dengan 2/3 X kuadrat kurang 1 tetap dalam kurung. Lalu pangkat ini kurang 1 jadi 3/2 kurang 1 setengah. Lalu dikali turunan X kuadrat kurang 1. Turunan bagian dalam ini. Nih, turunkan. Turunannya adalah 2X. Nih, kan demikian. Nah, kita telah peroleh di sini bahwa ini coret habis jadi 1. Sehingga dx-nya akan menjadi 2x ya, 2x kali ini kan akar ya, boleh tulis akar x kuadrat kurang 1 karena pangkat setengah itu pada hakikatnya akar. Inilah dia dy dx-nya. Lalu di dalam rumus dx itu diapakan? Dx-nya adalah dikuadratin. Maka kalau gitu kita tulis di sini dx yang kita kuadratkan, ketika dikuadratkan, maka ini kita kuadratkan kan begitu. Ini semua tentu kita kuadratkan ini. Akan menjadi 2x akar x kuadrat kurang 1 pangkat 2. Nah ini dia. Ini dikuadratin. Ketika udah kita kuadratin, coba kita kuadratin jadi apa dia? 2x kuadrat jadinya 2 kuadrat 4. X kuadrat jadi x kuadrat. Akar dengan pangkat 2 kan habis nih. Jadi kali tinggal dalam kurung saja. Nah ini dia hasilnya. Kita boleh masukin ya. Kita masukin. Ayo. Kita masukin jadi kalikan ke dalam. Ya. 4x kuadrat dikali x kuadrat ini kali jadi berapa? 4x pangkat 4. Kan gitu. Lalu 4x kuadrat dikali 1 dikurang 4x pangkat 2. Nah inilah nilai dari dx kuadrat itu. Paham ya? Ini nilai dari dy dx yang kita kuadratkan dengan menggunakan rumus panjang busur atau panjang curve. Ini apa ini? Coba kita geser. Ini rumusnya kita geser sini. Nah ini dia. Dah.
Sekarang kita coba kita ambil ini lagi. Ini kita copy ya. Copy. Kita pindahkan ke sini. Dan coba lihat bagaimana cara saya membuat pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Nanti tolong kalian tiru. Ketika saya memberi kalian tugas, tolong agar tugas itu dikerjakan dalam bentuk Microsoft Word, ya, yang kalian ketik saja, ya. Nanti seperti ini. Gunakan software snipping tool ini untuk menggunting atau memotong layar, memindahkan, mengcopy paste dari kerjaan kalian ke dalam Microsoft Word. Baik ya. Lalu sekarang kita kembali ke sini. Ini dia. Dan ini adalah nilai dari DDX coordinate tadi kan. Saya akan hapus ini semua. Saya hapus. Kita hapus. Oke, kita hapus. Ya. Kita bersihkan dulu. Oke. Sekarang ini tadi DDX coordinate kita kan. Di pangkat ini nggak ada ini ya. Jadi DYDX coordinate kita tahu bahwa DYDX-nya ya, yang kita koordinatkan itu nilainya adalah ini. 4x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2. Oke. Jadi luas areanya, kalau begitu demikian, maka luasnya berdasarkan rumus integral AB, A-nya 1, B-nya 3. 1 sampai 3 dari apa? Integral 1 sampai 3 dari persamaan itu, X-nya 1 sampai 3, ini nggak kelihatan ya. Ini 3. Oke. Dari akar 1 tambah DDX kuadrat, kan itu. Dan DDX kuadrat tadi adalah yang ini, 4x kuadrat, 4x pangkat 4, ditambah, dikurang ya. Dikurang 4x kuadrat. Ini dia. 4x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2 dx. Nah, oke. Oke, masalah kita sekarang adalah kadang-kadang kesulitan tentunya yang dapat dipahami itu terkait dengan integral. Sekarang saya akan terangkan dan meminta Anda untuk mengintegralkan hanya dengan menggunakan software komputer itu Wolfram apa. Jadi tolong perhatikan baik-baik di sini. Kita masuk ke sini Google, kita masuk ke bagian ini ya. Coba kita masuk ke sini. Nih, kita masuk ke bagian Google ya. Kita akan search. Kita ada software di sini online. Kita dari Google ini ya. Kita masuk dulu ke sini. Ketik Wolfram Alpha. Ada udah Wolfram Alpha ini. Klik. Maka akan keluar di sini. Klik ini. Pilih ini. Ya, ini akan keluar kan tampilan seperti ini. Matematik, sains, teknologi, sosial, culture, dan lain-lain. Kita akan bahas seluruh matematik. Kita klik matematik. Ya. Perhatikan baik-baik. Saya tidak menerangkan satu-satu ya, tapi pada dasarnya prinsipnya semuanya adalah sama saja ya. Ini prinsipnya nggak ada beda, semuanya sama. Baik, nah ini dia matematik. Di sini ada bisa menghitung aljabar, menghitung angka-angka biasa, aljabar, kalkulus, dan kita kan tadi soal kita apa? Problem kita kan menghitung integral ini. Jadi integral ini tentu kita pakai di kalkulus, ini kan integrate, klik kalkulus, pilih. Jadi di Wolfram Alpha ini kita memilih bagian matematik apa yang akan kita gunakan, apa integral, turunan, atau apapun. Nah ini ada integrals. Di sini boleh kita klik. Ini juga bisa ini. Nah, ini integrate x kuadrat sin x pangkat 3 dx, tapi tanpa batas. Ini kan from, nah ini. Kalau ini integrate sin x dx from x 0 to p. Klik ini, karena ada batas bawah dan batas atas. Klik. Oke, kita tunggu saja. Nah ini ketika kita klik, template-nya ini akan berubah seperti ini. Ini adalah nih kotak ini yang ada sama dengan inilah kotak di mana kalian bisa memasukkan persamaan atau soal-soal di sini. Nah, ini kan integrate sin x. Ini saya blok. Perhatikan ini saya blok. Ini fungsinya yang akan kita ubah. Soal kita apa? Soal kita ini kan.
Lihat nih, integral akar 1 tambah 4x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat. Ingat ya, 1 tambah 4x kuadrat kurang 4x pangkat 4. Akar. Nah ini kita ganti. Tapi dx, ini aja kita ganti. dx from integral, nggak usah. Jadi, apa akar? Akar kan pangkat setengah. Ya. 1 tambah 4x. Pangkat begini, pakai topi. Kayak topi begini. Pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2. Kan begitu. Kurung tutup, baru di sini pangkat setengah, kasih kurung, biar aman, 1/2, karena dia akar pangkat setengah kan. Ini dia, ini integralnya. From apa? Lihat tadi, from x 1 sampai 3, berarti x-nya 1 from x. Nah, ini nggak usah dihapus, diganti 0 ganti J1, to P. P-nya kan bukan P 3,14, tapi 3 tuh 3. Kita enter. Boleh tekan enter, boleh tekan ini, sama dengan ini. Klik sama dengan atau enter. Maka kita tunggu sebentar. Ini akan mengeluarkan hasil, akan sedang memproses. Lihat ini, hitungan saya. Maka ini, ketika kita hitung pakai Wolfram Alpha, ini perhatikan semua, tolong nanti, bahwa integralnya ini nih. Kan sama sudah ini, seperti di soal kita. Nah ini kan soalnya ini, tengok di sini sudah sama. Maka, ini tolong pakai snipping tool, yang di bawah ini, snipping tool. Ada softwarenya nih, snipping tool ini, klik new, kita pilih aja di sini, pakai Wolfram kita tarik untuk mengambil hasilnya saja nih. Ya nih. Kita kan sudah potong nih menjadi image gambar. Pilih edit, copy, udah kita copy, masuk ke Microsoft Word pekerjaan kita tadi. Tugas panjang kurva tadi. Nah, ini kan di sini. Jawabannya di sini boleh tuliskan. Answer. Jawaban. Ini kan jawabannya tadi nomor 1, sesudah kita hitung. Nah, nanti saya mau kalian bekerja seperti ini, ya. Gunakan Microsoft Word. Oke, ini tadi hitungannya panjang kurva. Saya copy. Lalu saya pindahkan ke dokumen tugas panjang kurva ini. Ini kan answer, soal nomor 1. Ini soal tadi. Ini ada langkah-langkah jalan-jalannya, kemudian nah, sampai ke sini kan. Lalu perhitungan integral ini kan nih ya, integral ini kan agak payah nih tadi, kan gitu ceritanya. Nih, kalau kita integralkan, ini kan ya, ini kan ini yang mau ditegralkan. Nah ini kan, pengintegralan ini sudah menjadi image atau gambar saja. Nah, pilih ke bawah. Tadi ini, jadi dia. Pekerjaan kita sudah selesai. Dengan demikian, maka ini kita telah menjawab soal nomor 1. Jadi kita cukup pakai software dan ini terjawab semuanya nih. Jadi kan integral ini hasilnya berapa? 15,333. Jadi panjang kurva dari Y sama dengan 2/3x kuadrat kurang 1/3/2 dari 1 sampai 3 dengan Wolfram Alpha adalah 15,333. Demikian. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 2 bagaimana? Soal nomor 2 seperti ini. Ya, ada kapal tanker, ya, berapa panjang lintasan kapal tanker ini, persamaan kapal tanker itu ini dia. Y sama dengan 1/4 X pangkat 3/2. Dari mana? Dari 0 sampai di sini 4. X-nya dari 0 sampai 4. Kan di sini 0 sampai 4. Maka ini integralin. 1/4 X pangkat 3/2. Baik. Kita coba sekarang pakai ini lagi. Baik, kita hitung. Y-nya apa? Kan gitu. Kita mencari panjang lintasan kapal tanker itu. Y sama dengan, ini soalnya, 1/4 X pangkat 3/2. Berarti 1/4 kali X pangkat 3/2. Oke, saya mau hitung DDX-nya. Berapa? Coba saya sekarang mau membawa kalian untuk menghitung DDX-nya dengan menggunakan Wolfram Alpha. Karena kita akan menggunakan turunan, kita back sini, di bagian integrate. Kita balik ke bagian kalkulus, tapi yang kita ambil bukan integral, tapi derivatif. Derivatif itu turunan. Nah ini, kita klik ini. Ya. Ini di derivatif ini, kata-kata derivatif inilah perintah dasarnya dan jangan dihapus. Jadi derivatif of itu soal
perintahnya, sintaknya, ini fungsinya. Ini X pangkat 4 kali sin X. Kita hapus ini. Tadi derivatif of apa? X pangkat berapa katanya? X pangkat 3/2 dibagi 4 ya. Ini kan X pangkat 3/2 per 4. Tulis. Boleh kita tulis X pangkat 3/2. Maybe I kita write X power ya. Kita kasih bracket juga apa sih ini? X pangkat. Pangkatnya kasih kurung 3/2. 3/2 kurung lagi. Ini pangkatnya. Tutup kurung lagi. X pangkat 3/2 itu kan dibagi 4. Nah, nih. Kita enter. Ini DDX-nya. DDX-nya adalah ini. Potong. Ya. Potong. Ambil aja sini, potong kecil saja nih. Nah, ini dia. Setidaknya kita sudah mendapatkan jawabannya. Demikian ya. Nih. Nah, ini dia. Ini adalah DDX-nya tentunya. Dan DDX ini sini. Ya, nih. Ini DDX-nya ini dia. Nih. Nah, ini kita letak sini. Ini boleh kita potong. Ini boleh kita ambil loh. Nggak kita ambil atau kita copy juga bisa. Copy. Taruhkan sini. Dia akan terletak di sini nih. Nah, ini dia DDX-nya. Lalu DDX itu diapain? DDX itu kan dikuadratin. Jadi ini kita punya DDX kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Ini kita kuadratkan. Ini kan DDX-nya berarti sama dengan 3 akar X per 8 kurung kuadrat. Oke, berapa 3 kuadrat? 9. Akar X kuadrat X. 8 kuadrat 64. Nah, ini nilainya. Nilai dari DDX kuadrat. Maka dengan demikian, panjang kurva itu dari integralnya dari 0 sampai 4 akar 1 tambah DDX kuadrat. Dan DDX kuadrat itu adalah 9X dibagi 64. Nah, itu. Lalu di sini kita kasih DX sama dengan berapa? Maka tujuan kita sekarang adalah mengintegralkan yang terakhir ini. Ingat, perhatikan ini, berapa integralnya? Kita masuk lagi ke Wolfram alpha, 1 tambah akar 1 tambah 9X per 64. Maka di sini kita masuk ke integrate. Ini kan derivatif, kan kita mengintegralkan tadi. Kita come back, kita pilih integral. Ini integral yang pakai batas, klik ini klik. Oke, ini kembali kita hapus. Yang diintegralkan tadi apa? Akar. Karena akar berarti pangkat setengah. 1 tambah 9X kan? 9X dibagi 64 kurung pangkat setengah 1/2. Ya itu. Dari berapa? X0 to X sama dengan 4. Enter. Ya, ini dia jawabannya. Maka soal kita, jadi saya berharap pada bagian ini kita sudah paham lah konsep aplikasi integral itu gunanya untuk apa, bagaimana. Tinggal kita menggunakan software dan menggunakannya lebih cepat untuk memenuhi jawaban-jawaban dari beragam pertanyaan ya. Baik. Nah, ini dia jawabannya. Tulis di sini. Nah, ini integralnya ini dia. Ini kalau kita pakai integral tersebut. Baik. Ini tadi yang mana nih? Ini di sini gitu. Ini ketika kita mencari apa nih? Dari DDX. Ini nggak usah lagi, ini boleh hapus. Kita buang. Ya. Ini hasil integralnya. Jadi ini di sini kita letakkan. Kita katakan saja bahwa kita ambil saja hasilnya adalah 4,5
5185. Jadi panjang lintasan kapal tanker itu 4,51 ton. 5 satuannya apa? Mile. Satuannya miles. Dan nilai ini dia, hasil komputer tadi dari Wolfram Alpha. Nah, demikian. Jadi nanti saya berharap kalian terus untuk bekerja, menghitung semua hitungan matematik dengan menggunakan Wolfram Alpha. Baik, nah ini demikian ya, panjang kurva ini sudah saya. Jadi dua soal ini sudah saya terangkan dan saya anggap sudah bisa dipahami. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ini dapat dipahami dengan baik. Atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.